Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pasang badan untuk sang kakak sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Forum Purnawirawan TNI mendesak pencopotan Wapres. Kaisang yang ditemui di Surabaya pada Jumat 25 April kemarin mengatakan bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut menyalahi konstitusi. Putra bungsu Jokowi ini mengingatkan Gibran terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah melalui proses yang diatur oleh konstitusi. Terlebih Prabowo Gibran memimpin Indonesia setelah dipilih langsung oleh rakyat. Karenanya ia menilai usulan penggantian tersebut seharusnya juga mengikuti regulasi di konstitusi. PSI sebagai partai pengusung Prabowo Gibran berharap semua pihak melaksanakan aturan main sesuai konstitusi. Kaisang menyebut, sebagai hasil dari pilihan langsung, Gibran memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan harapan masyarakat. Sementara itu, penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyebut Presiden Prabowo sudah mengetahui usulan Forum Purnawirawan TNI yang ingin mengganti Wakil Presiden Gibran. Pada Kamis 24 April kemarin setelah bertemu Prabowo, Wiranto menyebut bahwa Presiden menghormati 8 poin tuntutan tersebut. Meski demikian, Wiranto mengatakan Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI tak bisa serta-merta menjawab tuntutan tersebut. Ia menyebut Prabowo perlu mempelajari isi tuntutan. Terlebih poin-poin yang disampaikan bukan masalah ringan, namun fundamental. Prabowo meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan. Sebelumnya, ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Satu di antara tokoh yang masuk forum tersebut adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno. Tri Sutrisno yang pernah jadi wapres di era Soeharto ini beralasan Gibran harus diganti karena keputusan MK terhadap pasal 169 Undang-Undang huruf Q, Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir 2 tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya,
atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa Sabta Marga, ya, dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kekuasaan terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah, ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti, ya, tentu ada penjelasan-penjelasan resmi, ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi, ya, banyak masalah, ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal yang benar-benar dihadapi di negeri ini. Itu saya kira kita sampaikan. Ya. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.